Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Fauzi, NIM 175210. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit kas dan setara kas. Apa sih audit kas dan setara kas? Pengertian kas dan setara kas yaitu kas merupakan sejumlah uang tunai dan simpanan uang di bank dalam bentuk giro, surat-surat berharga yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran yang normal. Prinsip akuntansi kas dan setara kas yang pertama yaitu ada kas yang ada neraca, merupakan saldo kas dan setara kas per tanggal neraca. Yang kedua, kas dalam bentuk falas disajikan dengan kurs tanggal neraca. Selanjutnya, siklus kas. Kas terdiri dari 3 sistem yang masing-masing terdiri dari berbagai jaringan prosedur. Yang pertama, sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Yang pertama yaitu ada prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari penerima piutang. Yang ketiga prosedur setoran ke bank. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan penerimaan kas. Nah, selanjutnya sistem akuntansi pengeluaran kas. Tujuan daripada adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pertama pengeluaran, meyakinkan baik keberadaan kas maupun dengan uang tunai. Yang kedua, yang digunakan penilaian kas perusahaan. Yang ketiga, meyakinkan pelengkapan dokumen kas dari jaringan prosedur. Meyakinkan klasifikasi itu prosedur pembuatan, dan yang kelima keluar meyakinkan yang kedua posting dan pembayaran kas, summarizing kas, dan yang ketiga yaitu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada sistem kas kecil. Nah, sistem kas kecil ini ada beberapa prosedur. Prosedur yang pertama yaitu prosedur pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil dengan mendebit rekening dana kas kecil. Dan yang kedua yaitu prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kecil
sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi. Yang ketiga yaitu ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil dalam sistem ini saldo rekening dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah prosedur audit jika cash count dilakukan sebelum tanggal neraca. Untuk kasus seperti ini kita harus membuat perhitungan maju kas atau trace forward. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Saldo per cash count tanggal, kemudian mutasi kas dari tanggal titik-titik sampai dengan 30 Desember. Ini ditambah dengan penerimaan kas, kemudian dikurangi dengan pengeluaran kas, sehingga dapat dihasilkan saldo kas per audit. Kemudian ini dimasukkan saldo kas untuk bukunya, kemudian diselisih. Untuk selanjutnya adalah bagaimanakah cara kita untuk dicari selisihnya antara saldo kas untuk audit dan kas juga dan saldo setara kas di kas. buku. Nah, berikut ini adalah prosedur auditnya. Yang pertama, kita harus membandingkan antara saldo kas dan setara kas, baik yang ada di neraca dengan saldo akhir yang ada di buku besarnya. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung kembali saldo akhir kas yang ada di buku besar. Nah, yang ketiga, kita harus menelusuri pendebitan dan pengkreditan kas ke masing-masing jurnalnya. Langkah yang keempat, kita harus melakukan cash count atau perhitungan kas secara serentak dan buat cash count sheet-nya. Nah, cara yang kelima, kita harus membandingkan hasil perhitungan kas tersebut dengan saldo buku kas per tanggal cash count atau perhitungan kas. Yang keenam, buat berita acara pemeriksaan kas dan tanda tangan oleh kasirnya. Prosedur yang selanjutnya, kita harus memeriksa saldo akhir di buku kas giro bank. Kemudian kita kirim konfirmasi giro bank. Selanjutnya kita periksa rekonsiliasi bank dan periksa kewajaran penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas. Untuk 10, 11, 12 ini lebih ke audit untuk bank gitu ya.